Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Maaf, Alkitab adalah grafik. Saya tanya, dari mana kalian mengambil kata Allah? Firman Allah adalah logos. Ya, logos. Pertanyaan Juma, debat itu pakai buku. Nggak ada buku, nggak ada buku. Debat nggak pakai buku Juma. Hah? Aduh. Kenapa? Kenapa? Debat itu pakai sumber Juma. Iya, sumbernya kan sudah kita tahu. Footnote. Orang kalau buat skrip Kita sudah tahu sumbernya. pakai buku. Berarti yang debat buku atau kita? Manusia Google, saya butuh bukti. Saya tahu kamu lagi memancing Manusia. Iya, saya lihat kan memang supaya masyarakat tahu debat terjadi karena Kristen mengambil istilah Allah, kata nama Tuhan kami masuk ke dalam kitab sucinya, kitab yang dianggap suci. Ayo buktikan. Dari mana Kristen? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Maaf, Alkitab adalah grafik. Saya tanya, dari mana kalian mengambil kata Allah? Firman Allah adalah logos. Ya, logos. Pertanyaan saya kepada Logos. kamu, logos secara gramatikal Allah. Logos masuk ke Indonesia artinya apa? Jawab pertanyaan saya. Logos. Logos. Itu dalam gramatikanya apa? Logos masuk ke Indonesia artinya apa? Logos artinya firman. 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 Kenapa jadi Allah? Kalau Allah bahasa Yunaninya apa? Original teksnya kata Allah itu apa? Hanya kamu yang mau bertanya. Original teks kata Allah itu apa? Original teks kata Allah di situ apa? Cuma jawab pertanyaan saya. Jawab. Perbedaan Tidak ada kepentingan saya. Saya hanya ingin tahu. Jangan kabur dari pertanyaan saya. Kata Allah itu kamu ambil dari mana? Paham. Jangan kabur. Kata Allah itu ambil dari mana? Kata Allah ambil dari mana? Kata Allah ambil dari mana? Belum jawab. Kata Allah ambil dari mana? Belum jawab. Saya rumpun di atas meja. Jawab belum. Kayak gini. Rumpun simetrik. Coba buktikan. Mana? Coba buktikan. Buktikan. Buktikan dari mata. Buktikan. Apa hubungannya logos remata? Saya tidak ada kepentingan. Logos remata, firman, perkataan. Saya tidak ada kepentingan itu. Yang saya tanya kata Allah. Kata Allah kalian ambil dari mana? Kata Allah ambil dari mana? Perbedaan remata. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kata Allah di dalam bahasa aslinya apa? Apakah Kata Allah dalam bahasa aslinya apa? Hei, apakah firman bukan Allah? dalam bahasa aslinya bersama-sama dengan apa dalam bahasa Yunaninya? Bersama-sama dengan apa? Theos? Bersama-sama dengan Allah. Allah. Yeresit hayah hadafar. Theos. Elohim dalam bahasa Indonesianya apa? Elohim bahasa Indonesianya apa? Elohim bahasa Indonesianya apa? Aku sudah saya sebut jawab pertanyaan. Elohim bahasa Indonesianya apa? Theos bahasa Indonesianya apa? Nah. Theos bahasa Indonesianya apa? Belum jawab. Theos bahasa Indonesianya apa? Ya teman-teman. Theos bahasa Indonesianya apa? Saya adil. Hei, bentar dulu, saya adil dulu. Host tanya dulu, Theos artinya apa dalam bahasa Indonesia? Tanya dulu. Bang, kita adil ya, Bang. Kita bilang. Ya, oke, Bang. Tolong tanya ke dia. Kata Theos itu artinya apa? Kitabnya dia bahasa Yunani. Di situ tertulis adalah Theos. Theos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Tapi di dalam Yohanes 1 nomor 1 mereka mengambil nama Tuhan Islam, Allah. Pada mulanya adalah Theos. Pada mulanya ada. Jawab dong, Juma. Apa perbedaan logos dan remata? Tidak ada kepentingan saya untuk itu, nggak ada. Yang saya tanya ini, Theos artinya apa dalam bahasa Indonesia? Saya tidak ada kepentingan juga. Dua sabar, saya juri. Sabar, jangan hidupkan mikrofonnya. Ya. Kita begini teman-teman, saya menghargai pendapat demokrasi negara kita, negara demokrasi. Pertanyaannya itu aja. Ya, nanti di persidangan kita ketemu ya. Kau buktikan bahwasanya dalam bahasa Indonesia kata Theos itu artinya Allah ya. Berani? Bang, Kau berani? Berani tidak kau bawa data-datamu di pengadilan? Berani tidak?
Juma. Berani tidak? Teos. Polda Sumut. Sekarang. Suaranya untuk Polda Sumut. Ayo. Offline di Kupang. Polda Mau? Sumut. Polda Sumut. Mau offline dengan saya? Sumut. Offline di Kupang. Polda Sumut. Mau? Lidik. Mau? Lidik. Kok identik Jakarta biar adil. Erta. Di Kupang. Saya di Kupang. Adil biar di Jakarta, saya Makassar. Saya di Makassar. Kamu di NTT. Kita di tempat netral. Kita di tempat netral di Jakarta. Jakarta. Debat offline di Kupang. Di Kupang. Jangan di tempatmu, jangan juga di tempatku. Di Jakarta gimana? Udah di Binjai. Kandang-kandang. Di Jakarta gimana? Nanti kita undang Faris Fernandes. Di Binjai aja, salam dari Binjai kita buat fight-nya fight. Di Binjai lah. Kan, pemicu debat itu adalah bibelmu. Wow, tandang-kandang berani kau terima tantangan saya. Nanti jangan Dengarkan. Pemicu debat di Nusantara ini adalah bibelmu. Polda Sumut. Pemicu debat di Indonesia ini adalah bibelmu. Saya tantang kau debat offline tandang-kandang. Saya di Jakarta netral. Now, kandang-kandang, ngerti tandang-kandang? Enggak, kalian kalau sudah mabok, Tuhan kalian. Dengan saya secara offline. Tidak berani kau debat dengan saya secara offline kandang-kandang. Saudara, kalian kalau sudah mabok, Tuhan kalian aja kalian bunuh. Saya ingin debat offline. Kalian Tuhan aja kalian bunuh. Kau debat offline biar selesai. Tuhan kalian aja kalian bunuh. Debat offline, berani? Apalagi cuman seorang Suma. Selesai, saya tantang kau. Tuhan saja kalian bunuh. Saya tantang kau debat offline. Tuhan saja kalian gantung di pohon. Apalagi seorang Bang Suma. Saya berani, tapi di tempat netral. Sekarang kita tandang-kandang kau kencet. Di tempat netral. Di tempat netral gimana? Tangkap Di tempat netral. Di tempat netral. Harus turunkan dulu di sini Pak. Ayo. mana tangkap. Entar dulu. Tandang-kandang. Tangkap Di tempat netral. Ngapain kandang-kandang? Tempat netral. Juma berkata polling. Diam dulu. Abangku ini orang baik. Aku orang baik, woi. Bang Juma sabar Bang Juma. Kita diskusi ilmiah. Offline. Saya jawab tantanganmu offline. Tapi di kota yang netral. Abang dengar saya dulu Abang. Berani? Berani kamu mencabut tantanganmu? Dan saya pun akan terima Abang secara baik di NTT. Gak ada. Kita di tempat netral. Kandang-kandang. Abang ke NTT. Tempat netral. Kita diskusi ilmiah. Sesuai dengan tantanganmu. Saya jawab tantanganmu. Kita diskusi ilmiah di tempat netral. Ya saya tantang Abang demang dapat offline. Abang Itu cuma alasanmu saja. Kamu nggak tahu, kamu nggak mau. Kamu takut. NTT juga perlu mendengarkan debat Kamu offline kita. takut. NTT dengar. Kita di live kan. Orang di NTT pasti simak. Abangku, ayo dong. Kenapa nggak mau? Ayo. Bentar bang. Ya. Nanti undang lagi. Polling. Kita buka polling dulu. Ribut kali orang berdua tadi. Kalian lebih mau coba voting. Polda Sumut melakukan penyelidikan duluan ke Zuma atau RK? Coba yang mau Zuma ketik Polda Sumut Zuma. Yang mau Zuma, yang mau RK Polda Sumut RK. Ya, saya undang sambil mereka lagi ke live ya. Mana orang itu? Bang Zuma, Bang siapa lagi satu RK? Coba mohonkan naik. Mohon maaf diturunkan tadi biar kondusif. Woi, mana Zuma mereka ini? Naik lagi, woi. Aku di sini, Bang. Siap lanjutkan. Ronde 2. Sekarang begini, dia nantang saya diskusi offline. Diam dulu RK, diam dulu. Diam. Online kita akan selesai. Kamu nantang saya offline. Saya mau, saya jawab. 1000 kau saya hadapi, tapi di tempat netral. Bisa bergaya kayak begitu cuma. Polda Sumut RK atau Polda Sumut Zuma? Sekarang kita di kota netral, yang netral. Ya, dengar baik-baik. Polda Sumut lah, ada laporan polisinya. Di Polda Sumut ditumpah. Ayo, gimana? Begini, Gimana? Bang. Di kota yang netral dong, misalnya di Jakarta. Sabar. Biar selesainya selesai kita di online ini tidak membuat keributan di sosial media ini. Kita berdebat. Ya kau yang nantang saya,
Saya jawab tantanganmu. Enggak berani nggak? Kita apa sepak bola apa? Ini bukan sepak bola, Bung. Ini bukan sepak bola. Ini bukan sepak bola. Ini bukan pemain bola. Ini bukan permainan bola. Ini berbicara mengenai kebenaran secara ilmiah. Main bola, kayak main bola. Oke, tidak boleh ada. Bagaimana kalau syaratnya tidak boleh ada internet? Pol Bang RK ya, pol Bang RK ya. Bagaimana kalau tidak ada internet? Berani nggak? Boleh. Setuju Enggak, yang lain boleh melive-kan, yang lain boleh melive-kan. Tapi kau dengan saya tidak boleh ada internet. Berani nggak? Cuma debat itu pakai buku. Nggak ada buku, nggak ada buku. Debat nggak pakai buku cuma. Hah? Aduh. Kenapa? Kenapa? Debat itu pakai sumber cuma. Iya, sumbernya kan sudah kita tahu. Footnote. Orang Hah? kalau buat skrip. Kita sudah tahu sumbernya. Pakai buku. Berarti yang debat buku atau kita? Yang debat Kau ajak aku debat nggak pakai buku, Deng. Gimana Pak pengacara? Bang, semana netizen? Kita undang pengacaranya Ratu Ento yuk. Bang Rahmat. Oh Bang Rahmat. Biar saya telepon Bang Rahmat ya. Pengacaranya Ratu Ento kita telepon semana? Setuju nggak pengacara Ratu Ento kita undang live? Bang Rahmat Junjung Sianturi. Yang setuju pengacara Ratu Ento kita undang live, katakan Rahmat Junjung. Oke, Bung, izinkan saya ngomong dulu sebentar ya. Jadi gini, saudara sebagai aktivis hukum mungkin ya, saudara harus tahu, saudara diam dulu, si RK diam dulu, kau diam dulu. Saudara harus tahu bahwa debat di Indonesia ini terjadi karena kitab yang diwariskan oleh penjajah Belanda itu diterjemahkan masuk ke dalam zona keagamaan Islam. Nama kitabnya itu Biblos. Diterjemahkan harusnya kalau di bahasa Indonesia itu adalah buku atau kumpulan buku-buku, bukan Alkitab. Tuh, tidak ada dasar pijakan Kristen Indonesia menggunakan kata Alkitab, karena Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Qala inni Abdullah ataniyal Alkitab wa ja'alani nabiyan. Jelas. Al-Quran, zalika Alkitab la raiba fi. Alkitab. Jadi yang berhak menggunakan kata Alkitab itu cuma Al-Quran. Orang Kristen, agama yang dibawa oleh Barat masuk ke Nusantara ini, itu masuk ke dalam ranah keislaman dengan menerjemahkan kitab mereka dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Nanti minta di RK pertanggungjawabkan itu. Nah, kemudian Kristen sebagai misi di dalam Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi Kristen ini diperintahkan untuk mengkristenkan semua bangsa. Itu amanat agung. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi muridku. Itu perintah. Kalau orang Kristen tidak menjadikan, karena itu perintah, maka dia melanggar perintah Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu dalil Bible. Jadi wajar kemudian upaya untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi Kristen, mereka mengambil istilah-istilah yang digunakan oleh mayoritas penduduk Islam, penduduk Indonesia. Apa itu? Alkitab, Allah, itu dipakai. Karena untuk menjadikan orang-orang mayoritas ini menjadi pengikut Yesus. Itu satu. Kemudian saya mendapatkan tantangan dari saudara RK untuk debat offline. Dulu kita mau offline, tapi dia minta 200 juta. Coba, 200 juta. Dia minta hanya untuk memberitakan Injil BD, padahal Bible. Dia minta 200 juta loh. Sabar dulu, gantian. Catat yang saya sampaikan. 200 jutanya Bang Hotman, bayari Bang Hotman. Catat dulu yang saya sampaikan tadi. Yang pertama kata Alkitab, kata Allah. Yang kedua, perintah agamamu untuk mengkristenkan semua bangsa. Yang ketiga adalah kamu mengajak saya offline. Saya jawab tantanganmu, tapi di kota yang netral. Kita debat ilmiah, bukan mau perang. Kita bahas tentang agamamu dan agamaku secara offline. Ngapain harus tandang? Bukan main bola ini. Kita diskusi ilmiah, disaksikan rakyat Indonesia. Siapa yang berhak kemudian untuk menggunakan kata Alkitab dan Allah, dan siapa pemicu terjadinya diskusi lintas agama seperti sekarang ini? Kan begitu. Kelamaan cuma. Nah, itu sementara. Ingat, 3 poin ini kau jawab. Silakan. Ya, terima kasih. Poin pertama, ya saya jawab.
pengislaman oleh VOC. Ini ditulis Yang pertama dulu Alkitab. Jawab pertanyaan. Diam, ini giliran saya. Hargain. Kamu berbicara tentang kekerasan dan penjajahan, ya kan? Nggak dijawab ini, nggak dijawab. Lihat, pasti dia nggak jawab, pasti dia dijawab. Jangan potong cuma. Jangan takut. Pengislaman oleh VOC. Lihat ini, dalam babat sejarah bangsa dia maju nih. pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. VOC orang Belanda. Sebentar. Berjasa dalam Assalamualaikum penyebaran warahmatullahi Indonesia. wabarakatuh. Simbolnya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi RK, wabarakatuh. sebentar saya sapa dulu RK. Sangat ejek. Sebentar. Saya hargain kalian tadi. Mute. Iya, sebentar dulu saya mau menyapa aja RK. Jangan potong. Sebentar saya hanya menyapa. Ya Allah, Ilahi. Silakan Kak Nora Aritonang. Iya, saya mau menyapa. Assalamualaikum Bang Faisal, abangku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, semoga sehat selalu ya kita ya Bang. amin. Amin. Iya, silakan Bang Faisal. Bang Faisal mau bertanya apa sama kami? Silakan. Saya mohon maaf dengan kerendahan hati saya, Kak Nora. Saya mau klarifikasi dulu. Saya berikan hak kakak melakukan klarifikasi. Saya mendapat banyak pengaduan informasi dari masyarakat mengenai katanya diduga kakak juga melakukan penistaan agama. Gimana pendapat kakak? Silakan, waktu dan tempat saya berikan, Kak. Oke, terima kasih ya buat Bang Faisal. Ya, jadi begini abangku, seperti yang dikatakan sama abang saya, ini Bang Zuma salah satu pembina dari Apologet Islam Indonesia. Ya kan, beliau adalah salah satu juga guru saya yang saya hargai dan saya hormati. Terima kasih abangku sudah memberikan ilmu kepada kami ya. Jadi yang diterangkan Bang Zuma jelas, tujuan kami di sini melakukan debat itu karena apa? Karena kami memang Bang Faisal Muslim juga ya. Kami tidak terima kalau kata Allah yang kami jadikan sesembahan kami itu dijadikan Tuhan yang beranak. Sesuai di dalam surat Al-Ikhlas, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kami tidak terima itu, Bang. Jadi saya juga dulu mantan Kristen, ya. Saya sedikit juga mengetahui, jangan saya bilang banyak, sedikit juga saya mengetahui bahwa di dalam kitab Bible itu, di situ penggunaan kata Allah itu sangat dihinakan, Bang. Saya tidak terima. Saya sebagai seorang Muslim, saya tidak terima. Tapi begini, Bang, ketika saya juga bertanya kepada saudara-saudara saya yang ahli hukum, adakah di dalam undang-undang pasal berapa, ayat berapa, hukum melarang untuk mengadakan perdebatan? Saya rasa kalau perdebatan itu memang tidak ada larangan, selagi itu masih konteks sesuai data ya, Bang ya. Kalau mereka mengatakan saya menista karena mengatakan Tuhan itu, Yesus itu adalah binatang, ya saya membaca dari kitab mereka Wahyu 5 nomor 6, Yohanes 1 nomor 29, Wahyu 19 nomor 7, dan saya sudah berdiskusi juga kepada Kristen, kenapa Yesus dikatakan anak domba? Ya itu hanya kiasan. Nah, yang namanya diskusi, Bang, pasti terakhirnya ada namanya kesimpulan, Bang. Kalau mereka tetap ngotot bahwa itu hanya kiasan umpama, apakah domba itu adalah binatang atau manusia? Dan mereka, saya ada videonya, mereka mengiyakan bahwa Yesus yang manusia mulia itu mereka umpamakan, kiaskan sebagai binatang. Tapi yang namanya laporan tetap harus diterima oleh polisi. Yang namanya proses penyelidikan itu akan berlanjut. Saya sebagai warga negara Indonesia akan memenuhi panggilan ketika polisi memanggil saya. Ya, saya akan maju di situ dan saya minta kepada kepolisian juga untuk melakukan menyidak apa yang kami laporkan juga ketika Kristen menistakan Islam tidak sesuai data, tidak ada tertulis. Tetapi kalau kami insya Allah umat muslim ketika berdiskusi kami tidak lari dari konteks Bible mereka. Ya, itu saja abangku, saya mengklarifikasikan itu. Dan kalau mereka tetap mau melapor ya silahkan abang, ini negara hukum. Ya kan? Tapi kami insya Allah umat muslim ketika dilapor kami tidak akan lari ke luar negeri abang. Silakan. Kami tidak akan lari ke luar negeri. Adiknya Bang Zuma luar biasa. Saya ngomong ya. Bentar. Nggak enak, nggak ada backgroundnya. Halo? Masih di Jakarta bang? Masih. Masya Allah. Saya tunggu RK datang ke sini. Tunggu sabar, jangan dinaikkan dulu. Ya, Bang. Jangan dinaikkan dulu. Ya. Jadi tak kasih contoh satu ya, saudara pengacara. Di dalam kitab mereka 1 Korintus 1 nomor 25.
Apa yang dikatakan di sana, Bang? 25. Karena hoti moros teos, itu bahasa aslinya. Hoti moros teos. Bahasa Indonesianya kalau jujur, karena kebodohan dewa. Itu arti yang sebenarnya. Tapi di Bible mereka ditulis apa? Karena kebodohan Allah. Sekarang sebagai umat Islam mau enggak Allah disebut bodoh? Sekarang sebagai umat Islam mau enggak? Ini saya tanya dulu pengacara kita ini. Mau tidak dikatakan Allah itu bodoh? Ya saya nggak mau, Bang. Nggak mau. Melanggar tidak ketika kemudian Allah yang kita sembah di Nusantara ini, di mana Islam dijunjung tinggi, Islam juga diakui sebagai agama yang resmi, melanggar hukum tidak ketika Tuhan kita disebut bodoh? Melanggar, Bang. Melanggar hukum. Kitabnya mereka 1 Korintus 1 nomor 25. Karena kebodohan Allah. Mereka umpetin kata Allah ini dengan sebutan Allah. Coba tadi ketika saya tanya si RK, roh kematian, apa katanya? Di mana? Di bahasa apa dia bilang tadi itu? Semetik. Mana ada bahasa semetik kata Allah? Semetik kata Allah itu hanya ada Arab. Kalau alif, lamet, he, itu tidak ada. Ada alif, lamet, he, ada. Mazmur 10 nomor 7. Tapi Allah di situ artinya sumpah serapah. Gak bisa mereka lolos, gak bisa. Tak bisa. Kitab mereka sudah menistakan Tuhan kita. Kitabnya yang menistakan. Bukan hanya oknumnya, tapi kitabnya. Yang menistakan Tuhan kita itu kitabnya. Contoh, di kisah di Yohanes 1 nomor 1 yang dia baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Padahal di situ firman itu bersama-sama dengan Theos. Theos bahasa aslinya adalah dewa. Harusnya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dewa, bukan bersama-sama dengan Allah. Lagi-lagi penghujatan. Markus 1 nomor 1, ini cuma secuil dari seluruh isi Bible yang menghujat Tuhan kita. Markus 1 nomor 1, apa yang dikatakan di sana? Yesus adalah anak Allah. Padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Tetapi di dalam Bible mereka dikatakan Yesus anak Allah. Padahal di original teksnya, manuskrip tertua, baik Codex Sinaiticus Vaticanus, itu tak ada kata itu, tak ada. Itu penambahan, dan penambahan itu hanya terjadi di Indonesia. Padahal mereka tahu Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu. Tapi mereka kemudian tidak mau menyadari itu. Bukan tidak mau menyadari, dia tidak mau kemudian melepaskan kata Allah yang mereka baca dengan sebutan Allah di dalam Bible mereka. Jadi diskusi terjadi di Nusantara ini, di negara kita ini, karena disebabkan oleh Bible mereka yang mengambil istilah-istilah Al-Quran dan mereka gunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Sama seperti ketika nama Yesus kita ambil, kita tempatkan pada tempat yang tidak semestinya, pasti melanggar. Demikian juga mereka mengambil nama Allah, mereka gunakan pada tempat yang tidak semestinya. Makanya tadi ketika RK saya tanya, apa yang dia bawa? Leng, POC, menyebarkan agama Islam. Padahal harusnya yang pertama dijawab itu adalah kata Allah, kata Alkitab, tapi dia larinya ke POC. Silakan. Nah, gini, biar adil ya. Kita yang di sini, saya, Bang Zuma, Kak Nora, Bang RK, saya mau tanya sesuatu. Saya mau tanya, siap enggak kita semua jika kita semua ini dikriminalisasi dan dipenjara dugaan penistaan agama? Kalau saya siap kalau saya salah dalam hal ini. Negara kita negara hukum, Bang. Salah itu adalah keputusan akhir. Salah sama dengan harus menanggung konsekuensi hukum. Salah loh ya. Tapi kalau tidak salah, berarti yang melaporkan yang harus mempertanggungjawabkan. Betul nggak? Kan pencemaran nama baik saya dikatakan penista. Kita ditahan, kita dipanggil, ya kita sidang dong. Buktikan kebenaran itu kalau kita misalnya ini adalah bersalah. Tapi kalau sampai tidak terbukti, lapor balik dong. Negara hukum kan? Nah, silakan aja, silakan proses hukum berjalan, silakan. Kami tidak akan kabur, tidak seperti mereka. Saifuddin Ibrahim, Sopiatul, Paul Zong, Edis, semua lari setelah menghujat, setelah mengacaukan negara ini dengan konsep debat agama, mereka kabur. Kami enggak. Kami masih di sini. Saya masih di Jakarta. Tempat saya jelas. Saya di Makassar. Aman semuanya. Silakan Anda mengambil langkah hukum. Izin Bang, silakan. Bang RK, Ya, silakan. Bang RK minta tolong Bang RK naik, minta undangan Bang. Aku nggak bisa ngundang abang ini. Abang minta naik.
Saya mau dengar pendapat abang siap nggak kalau harus dipenjara karena kriminalisasi? Karena desakan massa, kita yang dalam lab ini dipenjara semua kayak mana? Siap, saya siap. Saya kalau memang melanggar hukum saya siap dipenjara. Bang RK gimana jawabannya Bang RK? Bang RK udah hilang. Kalau saya insya Allah seperti yang dibilang abang saya, iya kan bang? Ya, nggak mungkin umat Islam kabur, nggak mungkin. Saya insya Allah tidak. Kami siap. Tapi ingat, yang kami akan minta pertanggungjawabannya itu adalah Bible. Karena Bible lah pemicunya. Anda sendiri sebagai pengacara, ketika saya katakan Allah dinista, Allah punya anak, Allah dikatakan bodoh, apakah Anda mau terima? Anda tidak terima. Apakah itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum. Berarti secara lembaga mereka sudah mencabik-cabik iman umat Islam. Secara lembaga mereka sudah memporak-porandakan akidah umat Islam dengan mengatakan bahwa Allah itu bodoh. 1 Korintus 1 nomor 25. Padahal harusnya mereka menggunakan kata dewa atau Yahweh atau Tuhan atau apalah, yang penting jangan menyinggung akidah umat Islam. Jangan singgung akidah kami. Selesai perkara. Kalau Bible itu dijalankan dengan jujur, tidak ada perdebatan. Untuk apa kita ngurusin penyembah-penyembah dewa? Untuk apa kita urusin penyembah-penyembah teos? Untuk apa? Selayaknya kita tidak pernah mengurus Hindu, tidak pernah mengurus agama lain. Ya, silakan. Tim Hotman Paris dan Wan Kota Medan lagi berkoordinasi dengan pengacara Ratu Ento untuk ikut dalam lab. Dengan Bang Hotman Paris juga kita lagi koordinasi supaya masuk lab. Dengan perwakilan Polda Sumut juga kita koordinasi agar masuk semua mereka dalam lab ini. Ya, silakan Bang, silakan. Bang. Informasi sedikit lanjut sambil melanjutkan Bang, biar ada tontonan orang Bang. Iya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya mereka sudah main lapor bagus, itu bagus. Artinya kita akan luruskan apa yang umat Islam selama ini ya protes, tapi mereka kemudian tidak mengetahui seperti apa, kemudian mereka menyuarakan tentang hal tersebut. Itu aja dulu. Di terjemahan Al-Quran tidak ada satu kata pun tentang Yesus, tidak ada. Tapi di terjemahan Bible bertaburan nama Tuhannya umat Islam. ALLAH, kalau kita buka di dalam KBBI, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Jadi ketika Bible diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Indonesia, maka Tuhannya tidak boleh bahasa Arab, harus bahasa Indonesia. Theos bahasa Indonesianya dewa. Kenapa ada kata Allah? Nah itu yang mereka, itu baru satu contoh. Saya masih menunggu RK untuk naik menjawab kenapa ada kata Alkitab, kenapa ada kata Allah. Terus kemudian amanat daripada Matius 28:19-20 dan juga Markus 16 nomor 16 dan seterusnya. Saya masih menunggu itu untuk dia jawab. Dan yang ketiga menjawab tantangannya untuk offline di Jakarta. Dia menantang saya tadi, saya jawab tantanganmu. 1000 RK, satu bulu saya pun tidak akan pernah jatuh. Justru saya cari. Kita undang kemarin dia debat, tapi syaratnya harus 200 juta. Alamak, 200 juta. Pendonasi lagi Ya, silakan Ahmad Ali, teman-teman yang lain. Jadi gini Bang, ya kan, supaya lab ini lebih bermutu, Ya. saya udah usahakan, tapi belum ada yang datang ini, baik dari pengacara Ratu Ento, Bang Rahmat Junjung Tianturi, dari juga Polda Sumut, dari Bang Hotman sendiri. Tapi RK-nya yang kita tahu sekarang dia nggak masuk lagi di lab ini, nggak nampak sih RK, entah kemana, dia nggak tahu lagi kita kan. Kalau kita lihat dari ilmu psikologi, kita baca sifat si RK ini bisa, ya simpulkan sendiri. Saya sudah menyimpulkan, ketika dia mengucapkan permintaan maaf, dia dengan ekspresinya, dengan ilmu psikologis yang bisa kita baca, itu bisa disimpulkan yang nggak mungkin saya bilang di sini, karena nanti dia mungkin melakukan pencemaran nama baik terhadap saya. Tapi bisa kita simpulkan bersama-sama tahu lah, ya kan? Gimana seseorang jika dia undang debat dia lari, yang ada dia lagi, bisa kita nilai. Dia bisa debat kalau di kumalnya sendiri dia bisa. Ya dia pansos berarti. Lengkap internet untuk menghujat agama Islam, nah itu dia hebat itu. Tapi giliran dia disentuh sedikit kita yang dibilang menista. Padahal secara terstruktur Bible itu sudah menghujat agama Islam. Bible itu menghujat Islam. Contoh 1 Korintus 1:25, sebab kebodohan Allah. Sebab kebodohan Allah. Sebab kebodohan Allah. Sebab kebodohan Allah. Itu kitab mereka sudah menistakan itu. Tapi mungkin jemaah-jemaah Kristen ini nggak tahu. Mereka hanya menangkap, mereka hanya menerima, mereka hanya mengimani saja apa yang diajarkan. Padahal itu sudah menyakiti hati umat Islam. Nah, cuman umat Islam selama ini diam. Tetapi karena kristenisasi,
terjadi di mana-mana, penistaan terhadap Islam terjadi di mana-mana, maka kami hadir kemudian untuk angkat suara. Kalian yang memulai.